Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata kuliah hari ini yaitu pemasaran jasa dengan topik dinamika bisnis jasa dan pentingnya pemasaran jasa. Bisnis pemasaran jasa kalau dilihat dari perkembangan industrinya, nah di sini ada beberapa hal yang membuat pemasaran jasa itu penting ya. Yang pertama yaitu dinamika bisnis jasa. Nah, bisnis jasa merupakan salah satu sektor yang berkembang pesat di era globalisasi. Dinamika bisnis jasa itu dipengaruhi oleh adanya perubahan teknologi, kebutuhan konsumsi semakin ketat. Nah, tentu saja jasa itu berbeda dengan barang karena bersifat tidak berwujud, tidak dapat disimpan, tidak dapat dilihat, kemudian diproduksi dan juga dikonsumsi secara bersamaan, serta sangat bergantung pada interaksi antara penyedia dan konsumen. Contohnya seperti dinamika maraknya layanan digital. Tentu saja ini yang akan mengubah cara konsumen untuk mengakses jasa. Di sini terdapat faktor yang mendorong pertumbuhan bisnis jasa. Yang pertama yaitu adanya perubahan demografis, bertambahnya jumlah penduduk usia yang produktif dan kelompok lansia, psikografis, di mana di sini akan terjadi perubahan gaya hidup seperti lebih praktis, kemudian secara digital, dan juga instan. Nah, ini diharapkan dapat meningkatkan permintaan jasa berbasis teknologi. Kemudian masyarakat di sini akan cenderung mencari kenyamanan, efisien, dan juga pengalaman unik. Misalkan lebih memilih pesan makanan secara online daripada memasak sendiri. Kemudian yang ketiga yaitu adanya perubahan sosial, yaitu terutama karena tingkat pendidikan yang meningkat, sehingga membuat masyarakat itu lebih kritis terhadap kualitas layanan. Lalu juga adanya sustainability yang memunculkan bisnis jasa menjadi ramah lingkungan dan juga konsultasi gaya hidup sehat. Yang keempat yaitu adanya perubahan perekonomian, di mana pertumbuhan ekonomi yang meningkat, maka daya beli masyarakat terhadap jasa seperti hiburan, pendidikan, dan kesehatan. Nah, globalisasi itu akan membuka peluang jasa lintas negara. Kemudian yang kelima yaitu adanya perubahan politik dan hukum. Diregulasi dari kebijakan pemerintah, misalkan seperti izin usaha yang dapat dilakukan secara online, kemudian juga adanya dukungan terhadap UMKM mengenai modal, lalu juga adanya perbankan yang meminjamkan dana untuk usaha bisnis. Kemudian juga adanya perlindungan konsumen sehingga mendorong penyedia jasa itu dapat meningkatkan kualitas layanan. Nah, di sini menurut Kotler, pengertian jasa itu adalah setiap tindakan atau setiap kegiatan yang dapat ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak lain. Dasarnya tidak berwujud ya, dan juga tidak mengakibatkan kepemilikan apapun, di mana produksi jasa itu bisa berkaitan dengan produk fisik atau sebaliknya. Nah, dari definisi jasa menurut Kotler, maka dapat kita pahami bahwa jasa itu adalah sebuah kegiatan atau sebuah tindakan, bukan barang yang berwujud. Artinya, jasa lebih berupa aktivitas, forma atau sebuah proses, bukan benda yang bisa disentuh. Lalu juga dari pemahaman pendapat menurut Kepler itu, bahwa jasa itu tidak berwujud. Artinya di sini jasa tidak bisa dilihat dan juga jasa itu tidak bisa disentuh atau jasa itu tidak bisa disimpan seperti barang. Kemudian pemahaman yang ketiga dari pendapat Kotler yaitu tidak mengakibatkan kepemilikan. Nah, artinya di sini pelanggan hanya memperoleh manfaat atau pengalaman dari jasa, bukan bioskop. Yang diperoleh itu adalah pengalaman ketika menonton film, bukan berarti kepemilikan atas film tersebut. Kemudian dari pemahaman pendapat Kotler itu bisa terkait dengan produk fisik atau tidak. Misalkan kalau itu terkait produk fisik, maka itu akan berupa jasa servis motor. Nah, di sini ada produk fisiknya yaitu motor, tetapi layanan servis itu adalah jasanya.
Nah, kalau tidak terkait dengan produk fisik, misalkan seperti jasa konsultasi, kursus online, atau asuransi. Nah, pada karakteristik dan klasifikasi jasa itu berdasarkan 3 poin yang penting. Yang pertama yaitu intangibility atau tidak berwujud. Nah, di sini jasa tidak bisa dilihat, tidak bisa diraba, tidak bisa dicium atau dicoba sebelum dibeli. Konsumen hanya bisa merasakan jasa itu setelah mengalaminya ya, atau setelah menikmatinya atau setelah membelinya. Nah, sehingga implikasi dari pemasaran, perusahaan jasa perlu membangun kepercayaan melalui bukti fisik, misalkan seperti fasilitas yang ada pada pelayanan tersebut, kemudian bisa juga dengan seragam karyawan, logo, ataupun brosur. Pentingnya reputasi dan testimoni pelanggan untuk menarik konsumen. Contoh seperti konsultasi hukum, les privat, layanan kesehatan. Nah, konsumen baru tahu kualitasnya setelah mereka memakai jasa tersebut. Lalu yang kedua yaitu unsterability atau tidak dapat disimpan. Nah, jasa tidak dapat diproduksi lalu disimpan untuk digunakan di kemudian hari. Karena sifatnya itu adalah real time atau langsung dikonsumsi ketika diproduksi. Nah, implikasi bagi pemasaran, jika permintaan itu tinggi atau eh, banyak, maka ini yang akan sering menimbulkan masalah antrean atau kapasitas layanan itu menjadi terbatas. Maka perusahaan itu harus pandai mengelola permintaan dan juga kapasitas. Misalkan melalui reservasi, diskon di jam sepi, atau sistem booking online. Nah, contohnya seperti kursi bioskop yang kosong di satu jadwal pertunjukan itu tidak bisa disimpan atau untuk dijual di lain waktu. Kemudian karakteristik yang ketiga yaitu customization atau kustomisasi jasa itu dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan atau keinginan pelanggan. Tidak semua pelanggan dilayani dengan cara yang sama. Nah, implikasi bagi pemasaran di sini pentingnya fleksibilitas dalam memberikan layanan, di mana pelanggan akan merasa dihargai ketika mendapatkan jasa yang sesuai dengan kebutuhannya. Nah, tetapi semakin tinggi tingkat kustomisasi, biasanya biaya dan waktu layanan juga lebih besar. Contohnya seperti paket wisata yang dibuat khusus sesuai permintaan klien atau pelanggan. Kemudian bisa juga seperti desain interior rumah sesuai gaya yang diinginkan oleh konsumen. Jadi karakteristik jasa itu membuat perusahaan jasa harus lebih fokus pada pengalaman, kepercayaan, serta kemampuan di dalam mengelola kapasitas dan kebutuhan pelanggan. Pada ruang lingkup klasifikasi bisnis, menurut WTO di sini terdapat 12 ya. Yang pertama yaitu jasa bisnis, merupakan jasa yang profesional. Seperti jasa profesional seperti hukum, akuntansi, arsitek, teknik, konsultan manajemen dan lain-lain. Nah, bisa juga jasa komputer dan terkait dengan software dan data processing, maintenance dan lain-lain ya. Kemudian kalau jasa bisnis itu berupa penelitian dan pengembangan, maka itu akan ada kerjasama dalam penelitian. Kemudian juga jasa periklanan, pemasaran, dan riset pasar. Riset pasar. Yang kedua yaitu jasa komunikasi. Nah, biasanya seperti jasa telekomunikasi dasar seperti telepon atau satelit. Kemudian ada juga telekomunikasi nilai tambah seperti internet, email, dan data. Kemudian juga penyiaran radio dan televisi, jasa kurir dan pos. Kemudian yang ketiga yaitu jasa konstruksi dan rekayasa. Contohnya seperti pembangunan gedung, infrastruktur, kemudian jalan, jembatan, pelabuhan, bandara, dan lain-lain. Instalasi listrik, air, gas, dan konstruksi khusus lainnya. Yang keempat yaitu jasa distribusi. Seperti perdagangan besar, kemudian juga perdagangan eceran, dan agen distribusi dan franchise. Lalu yang kelima yaitu jasa pendidikan seperti pendidikan dasar, menengah, tinggi. Kemudian juga seperti pendidikan untuk orang dewasa dan pelatihan khusus, dan juga pendidikan jarak jauh atau online. Yang keenam, jasa lingkungan seperti pengolahan limbah, kebersihan lingkungan.
pengelolaan air bersih, jasa lingkungan lainnya. Yang ketujuh yaitu jasa keuangan, seperti perbankan dan layanan keuangan lainnya, asuransi dan reasuransi, pasar modal, sekuritas, dan manajemen aset. Yang kedelapan yaitu jasa kesehatan dan sosial, seperti rumah sakit, klinik, dokter, perawatan kesehatan. Jasa kesehatan sosial, jasa kesejahteraan sosial, layanan farmasi, dan paramedis. Yang kesembilan yaitu jasa pariwisata dan perjalanan, seperti hotel, restoran, kafe, agen perjalanan, dan tur operator, jasa transportasi wisata, penyelenggara acara. 10. Jasa rekreasi, budaya, dan olahraga, seperti hiburan, teater, musik, film, perpustakaan, museum, arsip, jasa olahraga, dan rekreasi. 11. Jasa transportasi, seperti transportasi laut, udara, kereta, dan darat. Jasa pelabuhan dan bandara, jasa logistik, dan pergudangan. 12. Jasa lain-lain. Nah, jasa yang tidak tercakup dalam kategori yang disebutkan tadi, misalnya jasa domestik, perawatan rumah tangga, dan lain-lain. Memahami pemasaran jasa melalui analogi dramaturgi dalam pemasaran jasa, salah satu pendekatan untuk memahami interaksi antara penyedia jasa dengan pelanggan. Nah, ini adalah menggunakan analogi dramaturgi. Dramaturgi ini berasal dari dunia teater yang diperkenalkan oleh sosiolog Irving Goffman, di mana kehidupan sosial dipandang seperti sebuah pertunjukan panggung. Ketika konsep ini diterapkan dalam pemasaran jasa, maka penyedia jasa dan pelanggan itu dipandang sedang bermain peran dalam sebuah pertunjukan layanan. Elemen dramaturgi dalam pemasaran jasa yang pertama yaitu panggung depan. Ini merupakan area di mana penyedia jasa berinteraksi langsung dengan pelanggan, harus menjaga sikap, bahasa tubuh, dan penampilan agar sesuai dengan naskah layanan yang diharapkan oleh pelanggan. Yang kedua, panggung belakang. Nah, ini merupakan area di balik layar yang tidak dilihat langsung oleh pelanggan. Nah, disinilah persiapan layanan itu dilakukan agar pertunjukan di panggung dapat berjalan lancar. Kemudian yang ketiga yaitu aktor, di mana penyedia jasa yang menyampaikan pengalaman layanan. Nah, mereka menggunakan skrip layanan atau standar operasional atau sering dikenal dengan SOP ya, untuk memastikan konsistensi interaksi dengan pelanggan. Kemudian yang keempat yaitu penonton. Nah, pelanggan di sini dipandang sebagai penonton sekaligus partisipan aktif. Interaksi pelanggan dapat mempengaruhi alur pertunjukan. Misalkan, sikap ramah pelanggan dapat membuat suasana layanan itu akan lebih hangat. Lalu yang kelima, naskah, berupa prosedur layanan atau standar pelayanan minimum yang harus diikuti oleh penyedia jasa. Contohnya, cara menyambut pelanggan, cara menangani keluhan, hingga cara mengucapkan salam perpisahan. Yang keenam yaitu setting, termasuk desain fisik, atmosfer, dan fasilitas yang mendukung pelayanan. Misalnya tata ruang kafe, pencahayaan di spa, atau desain interior hotel. Nah, manfaat dari analogi dramaturgi dalam pemasaran jasa, yang pertama yaitu membantu perusahaan di dalam memahami pentingnya interaksi layanan sebagai pengalaman emosional, bukan hanya sekadar transaksi. Lalu yang kedua yaitu dapat menekankan bahwa penampilan, komunikasi, dan sikap staf merupakan bagian dari pertunjukan yang mempengaruhi kepuasan pelanggan. Kemudian yang ketiga yaitu memudahkan perusahaan di dalam merancang pelatihan karyawan agar mereka mampu memainkan peran secara konsisten. Yang keempat yaitu mendorong perusahaan untuk menciptakan suasana layanan yang sesuai dengan ekspektasi pelanggan. Oke, demikian tadi materi pemasaran jasa hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.